Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya keadaan kita baik dan luar biasa tentunya. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami tahu hari ini kalau kami ada Tuhan, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kalau kami ada dalam keadaan sehat, itu karena semua Tuhan, kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga untuk setiap pesan yang Engkau terus sampaikan buat kami. Itulah yang kami butuhkan, penuntun di dalam kehidupan kami. Firman-Mu bukankah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami dan mampukan untuk kami menangkap tepat seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus. Haleluya, kita semua sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama pagi hari ini tangkap pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhan adalah jangan merasa sia-sia. Wow, jangan merasa sia-sia. Pesan Tuhan kali ini buat kita unik Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyatakan bahwa ternyata di antara kehidupan orang-orang percaya ternyata gini, ada yang merasa sia-sia dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan. Ya, dengan apa yang dia perjuangkan. Ada nggak sedikit orang percaya merasa sia-sia. Namun memang gini, rasa sia-sia itu nggak selalu diungkapkan melalui perkataan. Ada itu yang tercermin melalui sikap hati yang sudah nggak mau lebih melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Ada orang yang kerinduan untuk memperjuangkan sesuatu sudah menurun, atau cenderung udah nggak ada hati lagi untuk hal itu gitu. Nah, itu tanda bahwa sebetulnya udah percuma lah dengan semuanya itu. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kasih pesan kita jangan merasa sia-sia, artinya gini, mungkin terasa seperti nggak ada hasilnya, tetapi kalau Tuhan kasih pesan itu, kalau kita teresponi dengan baik, pasti itu akan membuahkan hasil. Katakan amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita buka dulu firman Tuhan yang mendasari pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Sebuah ayat yang gak asing buat kita. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 bilang begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, saya mau jelaskan sedikit latar belakang dulu surat ini. Surat ini memang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk menguatkan hati mereka. Mengingat mereka pada waktu itu sedang ada di dalam kondisi terbawah dalam kehidupan mereka. Mereka merasa apa yang mereka lakukan sia-sia. Mereka merasa apa yang pelayanan yang mereka lakukan, mereka rasa sia-sia. Mereka merasa bahwa pemberitaan, kesaksian yang mereka sampaikan bahwa ada kehidupan kekal di dalam Kristus, mereka merasa sia-sia. Karena ternyata gini, banyak orang menentang, banyak orang nggak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini membuat mereka merasa percuma dengan segala pemberitaan, orang mereka nggak percaya. Siapa bilang percuma? Enggak, cuma rasa hati mereka aja yang merasa sia-sia. Pada waktu itu di Korintus memang sedang lagi marak-maraknya Bapak Ibu berbagai pengajaran sesat, kita tahu itu kan. Dan salah satu pengajaran sesat yang berlangsung pada waktu itu adalah pengajaran yang tidak mempercaya adalah kebangkitan setelah kematian. Yang jadi masalah adalah gini, banyak jemaat Korintus yang mayoritas adalah orang-orang Yunani yang memang nggak mempercayai kebangkitan tubuh. Nah, ini yang jadi problemnya, karena ternyata banyak dari jemaat mereka sendiri, jemaat Tuhan sendiri, yang akhirnya menyaksikan apakah Kristus bangkit dari kematian atau enggak. Dan mereka yang sungguh-sungguh yang mempercayai merasa sia-sia. Loh, dari antara kita sendiri aja katanya, di tengah jemaat Korintus merasa bahwa mereka nggak percaya ada kebangkitan Kristus setelah kematian. Padahal kan inti dari kekristenan adalah Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, sehingga kita ada hari ini diselamatkan dan kita kembali kepada rencana Tuhan. Makanya kan Rasul Paulus dalam salah satu suratnya kan bilang kan, kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaanmu.
Nah inilah menjadi latar belakang. Mereka merasa apa yang mereka beritakan, lo kok nggak percaya? Oh enggak, siapa bilang enggak siapa bilang sia-sia, nggak ada yang percuma. Karena kuasa Tuhan yang bekerja di balik semua yang kita beritakan, kalau itu sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang siapapun ya, apabila kita mengerjakan sesuatu yang ada di dalam hati kita, seringkali yang muncul adalah pertanyaan gini, kalau aku ngerjakan sesuatu pekerjaan ini kira-kira ada hasilnya nggak ya? Kalau aku ngerjakan sesuatu ini apakah ada untungnya atau enggak ya? Atau ada faedahnya enggak? Ya buat saya itu pertanyaan wajar, karena siapa sih yang mau mengerjakan kalau ternyata nggak ada hasilnya? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, memang betul nggak ada orang yang mau mengerjakan kalau nggak ada hasilnya, tetapi bukan artinya kalau belum menghasilkan artinya sia-sia, maksudnya begitu. Nggak sedikit orang yang merasa hal baik yang telah dibangunnya, hal baik yang telah dilakukannya, ketika mendapat sedikit tantangan aja mulai merasa lemah dan merasa percuma. Nah ini yang jadi masalah ya. Banyak orang nggak menyadari prinsip kebenaran yang begini. Kalau itu dibangun dengan dasar yang benar, dengan tuntunan yang benar, sekalipun mungkin belum mengalami hasil yang nyata, percayalah, nggak pernah sia-sia, katakan amin. Selalu ada hasil yang kita nggak tahu kapan Tuhan nyatakan itu. Tetapi apapun yang kita kerjakan, kalau itu dilandasi dengan sesuatu yang benar, tantangan mungkin akan mewarnai apa yang kita lakukan itu, tapi tetap percaya, nggak pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita. Nggak sedikit orang percaya hari-hari merasa bahwa pekerjaan yang telah dirintisnya, hubungan yang telah dibinanya, pelayanan yang dilakukannya, iman yang dibangunnya, doa-doa yang dinaikkannya, dan segala jerih lelah yang dilakukannya, seringkali merasa sia-sia. Ketika apa? Khususnya ketika datang tantangan dan hambatan, seperti rasanya apa yang aku lakukan ini seperti nggak membuahkan hasil. Belum lagi ditambah kondisi bangsa yang seperti ini, rasanya percuma dengan segala yang aku telah rintis, yang telah aku bangun selama ini. Oh enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan nyatakan gini, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, apabila kita lakukan dengan dasar yang benar, tujuan yang benar, tuntun yang benar, gak pernah sia-sia. Tapi bukan artinya tanpa ada tantangan. Tantangan mungkin ada, hambatan mungkin akan mewarnai, tapi satu hal, Tuhan bilang gak pernah sia-sia. Memang sih ada beberapa penyebab sih kenapa orang bisa merasa sia-sia. Yang pertama gini, orang bisa merasa sia-sia karena gini ya, orang merasa bahwa hanya dirinya sendiri yang berjerih lelah dan orang lain enggak. Oh siapa bilang? Dia nggak menyadari bahwa setiap orang punya pertandingannya masing-masing. Rasul Paulus juga kan pernah bilang, tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Nah seperti perjalanan kita dan pengiringan kita itu seringkali digambarkan sebagai seorang atlet lari, ya, di mana masing-masing peserta turut berlari. Nah, seperti di dalam pertandingan, setiap atlet punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi jangan merasa bahwa hanya kitalah yang sedang berjerih lelah di tengah tantangan, di tengah pertandingan setiap yang sedang kita jalani. Enggak, orang lain juga punya pertandingannya sendiri-sendiri. Orang lain punya kesusahannya masing-masing. Masing-masing kita, dalam arti kata lain, punya pergumulannya sendiri-sendiri kok. Jadi jangan merasa hanya diri kita sendiri yang lagi berjerih lelah dan orang lain enggak. Nah ini yang, pemikiran ini yang seringkali membuat orang merasa sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang seringkali membuat orang menjadi sia-sia, yang kedua adalah gini, selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada satu pesan bilang begini, don't compare yourself to others. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau enggak, ini akan menjadi sebuah pertempuran yang enggak pernah kita menangi. Kita selalu lihat orang lain. Seorang atlet lari pernah bilang begini, Bapak Ibu, fokuslah dengan trek dan kecepatanmu sendiri. Jangan fokus, jangan urus trek dan kecepatan orang lain. Karena ketika engkau ngurusi trek dan kecepatan orang lain, engkau sedang memperlambat kecepatan berlarimu. Kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara,
itu adalah cara tercepat untuk kita kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Karena yang kita selalu membandingkan adalah hidup kita dengan hidup orang lain. Boleh kita lihat hidup orang lain, tapi dengan tujuan ini, untuk memotivasi kita. Karena hidupnya menjadi hidup orang lain itu mungkin boleh menginspirasi kita atau menjadi panutan buat kita, boleh kalau dengan tujuan itu. Tapi kalau kita membandingkan hidup kita selalu dengan hidup orang lain, kita akan menjadi buang waktu dan akan capek sendiri, Bapak Ibu. Ya, jangan membandingkan, istilahnya gini, jangan membandingkan bab 6 kehidupan kita dengan bab 50 kehidupan orang lain. Karena gini, perjalanan masing-masing hidup kita dengan hidup orang lain itu berbeda kok. Ya. Yang diperlukan adalah gini, konsentrasi dengan apa yang kita hadapi, syukuri dan move on. Artinya kerjakanlah segiat mungkin apa yang sudah ada pada kita. Fokuslah dengan semuanya itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang membuat orang seringkali menjadi sia-sia? Yang ketiga adalah gini, selalu ingin cepat melihat hasil, ternyata hasilnya nggak kunjung datang gitu. Ini yang membuat orang seringkali menjadi sia-sia. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu Saudara, setiap benih yang kita tabur punya masa pertumbuhannya sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan adalah gini, taburlah benih yang terbaik, sirami dan pupuki. Tapi kalau kita tabur benih dan kita berharap apakah besok udah muncul, seorang petani sekalipun dia harus sabar menantikan kapan benih yang ditaburnya itu akan memunculkan tunas muda. Dia juga harus sabar untuk menantikan kapan masa penuaian itu terjadi. Tapi ada masanya. Yang diperlukan adalah gini, terus sirami, terus pupuki, ya. Nanti ada masa benih itu akan menghasilkan sesuatu. Jangan kita bentar-bentar lihat, sejam lagi lihat benihnya udah ada, besok lihat benihnya udah ada hasil belum. Lama-lama kita akan sampai sendiri. Tapi satu hal, kalau semua itu ditabur dengan cara yang baik, pasti akan menghasilkan sesuatu. Nah, itu adalah 3 hal yang seringkali kenapa orang seringkali merasa sia-sia. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan sehingga kita merasa yang kita kerjakan, sehingga kita tidak merasa yang kita kerjakan sia-sia? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah gini, lakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Ya, jadi modalnya adalah gini, hati yang benar. Kalau hati yang benar, hati kita nggak akan mudah terganggu kok sebetulnya. Mari saya ajak kita buka 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nah, kita konsentrasi sama kata teguh. Bapak Ibu Saudara, hati, kembali soal hati yang benar, hati yang tulus, itu harus sungguh-sungguh mendasari apa yang kita lakukan. Entahkah itu di pekerjaan sekuler, entah itu di dalam pelayanan, kita harus punya prinsip ini, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, apa saja yang kau perbuat, perbuatlah semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau kita punya prinsip itu, enak, hati enteng. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di bidang apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau sampaikan kata teguh. Kata teguh, Bapak Ibu Saudara, atau hedraios di dalam bahasa aslinya adalah gini, tetap berada di dalam satu posisi. Artinya gini, biarkan hati kita tetap berada di dalam satu posisi. Posisi tenang, posisi setia, posisi tulus, posisi tabah. Tetap ada di dalam kondisi hati yang seperti itu. Kalau hati kita nggak selalu ada dalam posisi yang seperti itu, hati mudah terganggu. Dan kalau udah terganggu, apapun yang kita lakukan, kita merasa percuma lah. Karena apa? Seorang bisa percuma, hatinya terganggu. Tuhan mau berdiri teguh, tetap hati jaga ada dalam satu posisi yang benar. Ya, entahkah tenang, setia, tulus, tabah. Ingat nggak Bapak Ibu Saudara, nggak semua yang kita lakukan itu berjalan mulus kok. Misalnya begini, kadang ada orang jaga hidup tetap baik, jaga hidup jujur, melakukan sebuah pekerjaan atau usaha, dan dia melihat, orang lain untung kok saya belum sih. Berarti yang saya lakukan sia-sia. Kata siapa sia-sia? Apa yang kita perbuatan baik yang kita lakukan, kejujuran kita lakukan, gak pernah sia-sia. Yang jadi masalah adalah gini, kita selalu bandingkan sama orang lain. Atau gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjelih lelah, tolong orang lain, orang yang kesusahan kita tolong, kita bantu, kita nasihati, kemudian orang itu pulih. Dan orang itu ketika pulih,
Jangankan bilang terima kasih, malah kita dikhianati dan kita merasa, wah, lain kali nggak mau tolong orang lain lagi. Lagi susah kita dampingi, kita bantu sedemikian rupa, tetapi akhirnya bukannya dia balas sesuatu, malah dijahatin. Akhirnya kita berprinsip, sejak itu nggak mau tolong orang lain, itu satu hal yang salah. Nggak pernah sia-sia apa yang kita lakukan. Perkara soal dibalas nggak dibalas, itu bukan urusan kita. Ya, atau gini, kadang-kadang ada orang merasa apa yang dilakukan sia-sia. Ya tadi kan, udah jaga hidup baik, hidup jujur, kemudian tolong orang nggak balas. Atau gini, gak jarang pada waktu kita melakukan sesuatu dengan bersusah payah, kita menguras energi dan pikiran kita berharap jerih lelah kita menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi ternyata enggak juga. Lain kali lakukan sesuatu udah nggak mau sungguh-sungguh lagi, itu adalah prinsip yang salah. Nggak pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin kita telah menabur banyak hal, dana kita tabur, tenaga kita tabur, segala jerih lelah kita tabur, dan kita mengharapkan sebuah tuaian. Kalau belum menuai sesuatu, jangan pikir itu sia-sia, karena prinsip firman Tuhan, apa yang kita tabur kita pasti tuai. Soal waktu kita nggak tahu kapan, Tuhan yang tetapkan. Atau mungkin juga lewat doa-doa yang kita udah naikkan, berjerih lelah, bersusah payah, kita berdoa sama Tuhan untuk seseorang yang sangat kita kasih supaya mengalami perubahan. Tapi ternyata nggak kunjung berubah. Bukannya berubah malah makin gila, Pak. Nah, seringkali kita merasa bahwa percuma lah dengan doa-doa kita. Nggak pernah sia-sia apa yang kita doakan. Katakan amin. Karena seringkali menjadi masalah adalah kita mengharapkan itu terjadi sesuai dengan waktu dan maunya kita. Dan itu yang seringkali membuat orang kenapa merasa sia-sia. Bahkan di Alkitab pun ada seorang pemazmur, kan kita udah hafal dengan pemazmur yang bernama Asaf ini. Karena waktu dia lihat orang fasik yang kehidupannya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kok hidupnya makmur-makmur aja, kok nggak pernah ngalami kesusahan manusia, kok ngalami bahkan kondisi tubuhnya gemuk dan sehat dan segar. Sehingga Asaf melihat kepada dirinya, kalau gitu percuma dong aku hidup dalam kebenaran. Karena aku hidup dalam kebenaran, tapi kok masih menderita kayak begini. Sehingga di dalam satu mazmurnya kan, Asaf tulis gini kan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda nggak bersalah. Betul nggak Asaf sia-sia? Oh enggak, Asaf nggak sia-sia. Tuhan perhatikan dan Tuhan sikapkan itu sama Asaf, dan Asaf ngerti apa yang dia lakukan, kekudusan yang dia lakukan, hidup benar yang dia lakukan, nggak pernah sia-sia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tanamkan di hati kita bahwa apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan semua untuk Tuhan. Yang penting adalah jaga posisi hati kita tetap ada di dalam posisi hati yang benar. Jangan berharap apapun sama manusia. Perbuatan baik kita, tindakan pelayanan kita, lakukan itu dengan tulus hati, dan jangan berharap ada balasan dari manusia. Kalau kita percaya adanya reward, harapkan reward itu datang dari Tuhan. Mengenai cara dan waktunya, itu kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita belum menerimanya, Tuhan punya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang kata kuncinya adalah giatlah. Dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, umumnya manusia kan nggak sabar lihat hasilnya. Ya samalah kita semua juga kalau kita ngerjakan sesuatu pengen lihat hasilnya. Dan kalau kita mendapati hasilnya baik, maka kita akan dengan senang hati akan mengerjakannya lagi lebih giat lagi, sambil berharap hasilnya akan lebih baik lagi kan. Namun berbeda dengan apa yang Tuhan katakan kepada melalui Rasul Paulus kepada kita, bahwa Tuhan mengendaki jangan selalu ingin lihat hasil seperti yang kita kehendaki, tapi lakukan yang terbaik terlebih dahulu. Perkara hasil, nanti Tuhan yang beracara sama kita sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Kata giatlah Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunani adalah perisio. Perisio adalah artinya berlimpah-limpah dalam kualitas dan kuantitas. Wow, ini luar biasa sekali kata ini. Kata giatlah artinya berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Artinya gini, ajakan untuk tetap bersemangat melakukan sesuatu sambil disertai suatu standar yang gak main-main, terbaik.
Jadi giatlah selalu. Di situ dikatakan, ayo lakukan dengan sebuah semangat yang luar biasa. Tapi jangan lupa, ada standar yang harus dilakukan. Lakukan yang terbaik, di situ maksudnya. Nah, perkara hasilnya seperti apa, itu udah bukan bagian kita. Tuhan punya caranya sendiri dalam menumbuhkan hasil. Cara dan waktunya sendiri, ya, sesuai yang Tuhan kehendaki. Semua berada di luar kehendak diri kita. Yang pasti, waktu kita lakukan dengan cara seperti itu, nggak pernah sia-sia. Apa yang membuat manusia seringkali rasa kecewa dengan apa yang dia kerjakan? Karena manusia seringkali ingin lihat hasil. Dan waktu ingin lihat hasil, hasilnya seringkali nggak seperti yang diharapkan. Sehingga ini membuat manusia, ya ternyata apa yang aku lakukan kok seperti itu hasilnya, bahkan belum membuahkan hasil. Aku percuma aku lakukan itu. Oh enggak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita udah lakukan yang terbaik, lihat cara Tuhan di dalam menumbuhkan hasilnya buat kita. Nah, melalui poin yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk lakukan sesuatu dengan dasar yang benar, di dalam kesungguhan hati, untuk melakukan apapun di dalam banyak hal. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9. Di situ dibilang gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ayat ini sepertinya kan begitu ringan dan mudah, ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Artinya gini, di tengah kondisi hidup yang kita jalani, kadang-kadang kita juga mengalami pergumulan seperti yang orang lain alami. Orang lain punya pergumulan, kita juga pergumulan. Kadang-kadang kesulitan yang dialami banyak orang juga kita turut mengalami. Seperti misalnya kondisi saat ini, ketika kondisi bangsa atau ketika kondisi global sedang terjadi, ya, pandemik virus corona itu membuat semua orang mengalami kesulitan, keterbatasan di dalam bertindak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu satu hal, bahwa ada Tuhan, ada Kristus di dalam kehidupan kita, di mana tetap jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan karena sebuah situasi yang tidak mengenakan buat kita, kita berhenti untuk melakukan yang baik. Firman Tuhan bilang, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk melakukan perbuatan baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, ternyata gini, kata berbuat baik ini, yang namanya kalos ini, bukan perbuatan baik yang biasa ternyata. Yang dimaksud di sini adalah gini, lakukan perbuatan yang excellent dan honorable. Lakukan perbuatan yang terbaik dan terhormat. Jangan jemu-jemu lakukan itu. Karena gini, apabila sudah datang waktunya, ada kairos Tuhan di situ dikatakan, bahwa kita akan menerima hasilnya. Jadi lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya sama Tuhan. Tuhan tahu sekali untuk menumbuhkan hasilnya sama kita. Bukan seperti yang kita inginkan, seperti yang Tuhan inginkan. Bagian kita adalah lakukan dengan segala kualitas yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat lagi di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1. Ini menarik. Ini ayat kayaknya sia-sia banget. Di sini dikatakan gini ayat ini, Pengkhotbah 11 ayat 1, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ya ampun, udah roti kita yang enak ini kita lempar ke air, kemudian hasilnya kita akan dapatkan lama. Memang betul sih kalau kita pikirkan gini Bapak Ibu Saudara, kita punya roti ini yang enak nih, roti yang mestinya kita makan, tapi kita lemparkan ke air. Dan kita berharap ada sesuatu terjadi waktu kita lemparkan roti kita ke air, dan ternyata kan nggak kunjung, tetapi nggak kunjung kita peroleh. Tapi yang Tuhan lagi maksud adalah begini, sesuatu yang baik yang kita lemparkan, yang kita taburkan. Misalnya tadi ini contoh, roti kita taburkan ke air. Jangan pikir bahwa roti itu mengalir ke dalam air sia-sia. Kita nggak tahu kan, ada bebek-bebek yang lagi makan remah-remah roti itu. Ada ikan-ikan yang akhirnya dapat makanan waktu kita tabur roti itu. Atau mungkin
Ada seseorang yang mungkin waktu kita tabur nggak lama dia terima roti itu, kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Artinya lewat ayat ini Tuhan lagi ajar gini, lakukan yang terbaik dan jangan berhitung-hitung sama Tuhan. Jangan mengadakan kalkulasi. Tuhan, aku kan sudah tabur, mana hasilnya gitu. Jangan hitung-hitungan seperti itu. Ayat ini lagi mengajarkan ini. Lakukan apapun yang terbaik yang kita lakukan menjadi sebuah investasi buat Tuhan. Dimana kalau namanya investasi, kita nggak tahu kapan itu menghasilkan. Artinya, apapun yang kita lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Mungkin serasa kayak sia-sia, tetapi nggak pernah sia-sia. Mungkin Bapak Ibu pernah suatu hari didatangi oleh seseorang, dan orang itu kemudian berkata, Pak, terima kasih. Bapak ingat nggak, 10 tahun, belasan tahun yang lalu, Bapak pernah tolong saya, Bapak pernah nasihati saya, dan nasihat Bapak saya ikuti, dan kemudian saya ngalami terobosan. Waktu orang itu ngomong itu, rasanya kita udah nggak ingat, Bapak Ibu Saudara. Karena kita merasa waktu itu yang kita tabur adalah, ya udah lakukan apapun yang terbaik, dan kita udah nggak usah ingat-ingat lagi. Tapi kita nggak pernah nyangka bahwa apapun yang terbaik yang kita lakukan nggak pernah sia-sia, selalu menghasilkan sesuatu hasil yang baik di dalam waktunya Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, oh ya, sebelum saya akhiri, saya mau kasih gambaran sebuah peristiwa di Australia. Ini sebenarnya hanya untuk meneguhkan bahwa kalau kita lakukan yang terbaik nggak pernah sia-sia kok. Satu kali ada seorang kakek tua di wilayah Australia bagian utara, dia akhirnya menghabiskan masa pensiun di sebuah pedalaman di Australia Utara itu. Dia hidup sendirian sebatang kara karena istrinya sudah lama meninggal dan tidak dikaruniai anak. Jadi itulah hari-hari yang dia habiskan di sebuah pedalaman di wilayah Australia, sebuah wilayah yang begitu gersang dan kering. Dan dia melihat kondisi lingkungannya hanya sebuah hamparan tanah yang kering dan gersang. Dan dia memutuskan dia akan menggunakan uang pensiunnya untuk dibelikan sebuah benih daripada benih pohon ek. Pohon ek itu kalau nggak salah kayak pohon jati gitu ya, kayak pohon besar lah buat di wilayah sana. Dia belikan benih pohon ek dan benih pohon cemara. Dan lewat benih-benih yang dia peroleh itu, dia menghabiskan hari-hari hidupnya untuk dia taburkan benih-benih itu di wilayah yang gersang itu. Dia berjalan satu hari sekian kilometer, sampai dia berkilo-kilometer jauhnya dia taburkan benih itu. Di setiap tanah, di setiap wilayah yang dia lewati, dia tabur. Akhirnya, di tengah apa yang dia lakukan, banyak orang mencemooh dia. Saya ingat sekali sama kisah Nuh ya. Nuh bangun bahtera dan orang cemooh. Nah, bapak ini dia tabur, kakek ini dia tabur benih-benih dan orang cemooh. Kayak lagi ngapain, gak ada kerjaan. Nabur benih di tanah yang kayak begini. Mau kapan tumbuhnya? Tapi si kakek merasa bahwa apa yang dia lakukan, dia mencoba lakukan yang terbaik. Dia tabur itu benih. Sampai akhirnya dia meninggal suatu hari. Dia meninggal tanpa melihat hasil dari apa yang dia tabur. Hari ini wilayah itu, Bapak Ibu Saudara, adalah wilayah termasuk yang paling subur di wilayah Australia Utara. Pohon-pohon besar tumbuh menjadi daerah tada hujan yang terbaik di Australia sana. Diawali dengan ada seorang yang menabur sesuatu yang dia nggak tahu kapan dia akan menuainya. Artinya gini, nggak pernah sia-sia kalau orang lakukan yang terbaik. Dan apa yang dia lakukan bukan untuk manusia, yang dia lakukan semua, yang dia berbuat untuk Tuhan, nggak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup ini. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam berbagai hal, jangan pernah rasa sia-sia. Lakukan dengan giat. Kemudian perbarui persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita tahu dasar yang benar, tuntunan yang benar dalam kita lakukan sesuatu. Maka apapun yang kita lakukan dengan dasar yang demikian, tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan membuahkan sesuatu hasil yang terbaik pula dengan cara dan waktunya Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang disampaikan dan firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang selalu ajar kami buat anak-anak-Mu. Engkau selalu menyampaikan pesannya buat kami. Dan Tuhan yang tahu hati setiap kami Tuhan. Mungkin ada dalam hati setiap kami merasa apa yang kami lakukan, merasa apa yang kami perjuangkan selama ini, kami rasa sia-sia. Tetapi kami menangkap Engkau sendiri yang berkata, jangan merasa sia-sia. Biarlah kami dibangkitkan kembali, hati dipulihkan kembali. Kami percaya bahwa perbuatan baik yang kami lakukan dengan dasar yang benar, dengan tuntun yang benar, kami percaya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat RDMP dimanapun mereka berada. Kami percaya satu hal, Tuhan pelihara umat-Mu Tuhan. Semua ada di dalam kondisi sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat, ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 7.55 melalui live streaming di aplikasi Zoom, atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam dan akan melalui Zoom call yang akan berada di aplikasi Zoom. Dan untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam di Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Untuk jemaat-jemaat yang mau memberikan persembahan seperti persembahan ibadah, perpuluhan atau persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening GBI Pastur yang akan tertera di bawah ini. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay strong, stay healthy, stay anointed, stay safe, and stay at home. God bless you.